Hai teman-teman Damaskus, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar PPKN, yaitu latihan soal 1 yang akan membahas materi kelas 4 semester 1. Baik, kita mulai ya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama, sebuah kecamatan terdiri dari beberapa titik. Coba jawabannya apa ya? Apakah kecamatan terdiri dari kabupaten, atau dari camat, atau terdiri dari beberapa desa atau provinsi? Ya, jawaban yang benar adalah desa. Kecamatan terdiri dari beberapa desa. Lanjut. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh, apakah dibantu perangkat desa, atau KUA, atau para tentara, atau anggota DPRD? Ya, dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. 3. Pemerintahan yang paling rendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah apakah desa atau kelurahan, atau kecamatan, atau kota madya, atau kabupaten? Nah, pemerintahan paling rendah dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah desa atau kelurahan. Lanjut nomor 4. Lembaga kepolisian di wilayah kabupaten adalah Polres, Polda, Polsek, atau Polri. Kalian tahu apa itu Polres, Polda, Polsek, atau Polri? Kita lihat dulu ya. Nah, kepolisian resort atau disingkat Polres itu ada di kabupaten atau kota. Lalu, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah atau Polda itu berada di wilayah tingkat provinsi. Sedangkan Polsek atau kepolisian sektor itu berada di tingkat kecamatan. Dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Mabes Polri itu berada di tingkat pusat. Nah, jadi dari pertanyaan ini, lembaga kepolisian di wilayah kabupaten adalah ya, Polres. 5. Istilah kecamatan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam disebut dengan istilah. Nah, apa itu? Sagwecut atau distrik, nagari, atau gampong? Kita lihat dulu ya. Yang pertama, Sagwecut adalah istilah kecamatan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Nah, dari sini kita sudah tahu jawabannya ya. Tapi kita lihat lagi apa itu distrik, nagari, dan gampong. Sedangkan distrik adalah pembagian wilayah administratif setingkat kecamatan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Lalu nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat. Dan gampong adalah pembagian wilayah administratif setingkat kelurahan di Provinsi Aceh. Jadi jawaban yang benar, istilah kecamatan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam adalah yang A. Ya, Sagwecut. Maaf ya, jika penyebutan Bu Santi tidak tepat. 6. Kepala daerah kabupaten disebut apakah gubernur, wali kota, bupati, atau sekretaris daerah? Ya, yang mengepalai sebuah kabupaten adalah bupati. Sedangkan gubernur itu mengepalai provinsi dan wali kota mengepalai kota. 7. Camat dipilih oleh bupati atau wali kota atas pertimbangan dari apakah sekda, bupati, gubernur, atau wali kota? Apa jawaban kalian? Ya, camat dipilih oleh bupati atas pertimbangan dari sekda atau sekretaris daerah. 8. Jika kepala daerah berhalangan dan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka pemerintahan daerah dijalankan oleh DPRD, sekretaris daerah, perangkat daerah, atau wakil kepala daerah. Ya,
Jika kepala daerah berhalangan, maka pemerintah daerah dijalankan oleh wakil kepala daerah. Lanjut. 9. Wilayah kabupaten merupakan gabungan dari beberapa desa, kelurahan, kota, atau kecamatan. Apa jawaban kalian? Ya, yang benar adalah kecamatan. Wilayah kabupaten adalah gabungan dari beberapa kecamatan. Di bawah ini yang merupakan unsur pelaksana dalam otonomi daerah adalah apakah dinas daerah, atau sekcam, atau kapolres, atau kodim. Kira-kira yang mana yang merupakan unsur pelaksana dalam otonomi daerah? Yaitu dinas daerah. Lanjut. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi. Kabupaten maupun kota merupakan daerah mandiri, otonom, pemekaran, atau independen. Ya, jawabannya apa? Otonom jawabannya. Apa sih daerah otonom itu? Daerah otonom atau otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Ya. Lanjut, 12. Anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui kita belum lama belajar ini ya. Melalui apa? Apakah pemilu, pilkada, pilkades, atau musyawarah mufakat? Ya, anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui pemilu. 13. Lembaga di tingkat kabupaten yang bertugas melakukan penuntutan terhadap para pelanggar hukum adalah apakah Kejaksaan Tinggi, atau Kejaksaan Negeri, atau Pengadilan Negeri, atau Pengadilan Tinggi? Kita lihat dulu ya. Kejaksaan Tinggi atau disingkat Kejati adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Ya, Kejati ini di provinsi. Lalu Kejaksaan Negeri atau Kejari adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Nah, kalian sudah tahu jawabannya ya. Lalu, Pengadilan Negeri atau disingkat PN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten. Lalu, Pengadilan Tinggi atau PT merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Nah, pertanyaannya, lembaga di kabupaten yang tugasnya melakukan penuntutan terhadap pelanggar hukum. Yang bertugas melakukan penuntutan itu biasanya adalah kejaksaan. Berarti antara kejaksaan tinggi atau negeri. Dan ternyata di sini kita ketahui bahwa lembaga yang berkedudukan di kabupaten adalah kejaksaan negeri. Lembaga eksekutif di tingkat provinsi adalah lembaga eksekutifnya adalah gubernur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan lembaga yudikatif, eksekutif, peradilan, atau legislatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan peradilan, yang dalam kekuasaannya menjaga undang-undang, peraturan, dan ketentuan hukum lainnya yang harus ditaati dengan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum. Lembaga yudikatif ini terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Sementara eksekutif adalah Presiden dan Wakil Presiden dan beserta dengan menteri-menterinya yang turut membantunya dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan lembaga peradilan itu terdiri dari Badan Peradilan Umum, lalu Badan Peradilan Agama, dan Badan Peradilan Militer. Sedangkan lembaga legislatif adalah
Badan pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Di Indonesia, lembaga legislatif ini terdiri atas DPR, DPD, dan MPR. Nah, jadi di pertanyaan ini kita tahu jawabannya ya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan lembaga? Ya, jawabannya adalah legislatif. Anggota BPD atau Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas orang-orang berikut kecuali kita lihat dulu ya, siapa saja anggota BPD itu? Nah, anggota BPD terdiri dari yang pertama ketua rukun warga atau ketua RW, yang kedua pemangku adat, lalu golongan profesi, lalu pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Nah, kita sudah tahu anggota BPD apa saja. Nah, coba kita lihat yang A, ketua rukun warga. Itu termasuk anggota BPD, berarti bukan itu jawabannya ya. Lalu yang B, tokoh masyarakat, itu juga termasuk anggota BPD. Lalu yang C, anggota DPRD. Nah, anggota DPRD ini bukan termasuk anggota BPD. Nah, sedangkan pemuka agama, ini juga termasuk anggota BPD. Berarti jawabannya adalah anggota DPRD. Dan Ramil adalah salah satu 3 unsur pimpinan yang ada di tingkat kecamatan dari unsur. Kita lihat dulu ya, apa saja 3 unsur yang ada di tingkat kecamatan. Nah, ada camat, kapolsek, dan Ramil. Dan Ramil ini termasuk adalah unsur yang berasal dari TNI. Pembangunan jalan desa dan jembatan ini merupakan tugas dan kewenangan dari dinas apakah perhubungan, kesehatan, atau pekerjaan umum, atau pendidikan? Ya, ternyata pembangunan jalan desa dan jembatan merupakan tugas dari Dinas Perhubungan. 19. Masa jabatan Bupati dan Wali Kota adalah berapa tahun? Ya, jabatannya 5 tahun. Terakhir, nomor 20, berikut ini yang tidak termasuk kewajiban pemerintah daerah adalah, kalian perhatikan ya, yang A, menyediakan fasilitas mewah kepada keluarganya. Yang B, menyediakan fasilitas umum. Yang C, menyediakan fasilitas kesehatan kepada masyarakat. Lalu yang D, menyediakan fasilitas pendidikan secara merata. Kalian pasti tahu ya jawabannya. Yang tidak termasuk kewajiban pemerintah daerah adalah menyediakan fasilitas mewah kepada keluarganya. Baik teman-teman, alhamdulillah telah selesai pembahasan kita pada hari ini, yaitu latihan soal 1 PPKN yang merupakan materi kelas 4 semester 1. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman. Dan seperti biasa, tugas kalian catat jawaban dari soal-soal yang ada dalam video ini. Terima kasih sekali lagi. Usanti mohon maaf bila ada salah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.